Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Dr. Nova Mardiana SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah MSDM Strategik. Di sini saya Sutriah dengan NPM 2311011-076 selaku moderator dalam presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi manajemen sumber daya manusia. Saya akan membukanya dengan pemantik bahwasannya apakah kalian setuju bahwasannya sumber daya manusia merupakan aset terbesar dalam perusahaan maupun organisasi. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Mark Victor Hansen, yaitu seorang penulis buku Chicken Soup for the Soul, yakni The Only Waste of Human Resources is Letting Them Go Unused, yaitu satu-satunya pemborosan sumber daya manusia adalah membiarkannya tidak terpakai. Sehingga kita perlu memahami apa itu manajemen sumber daya manusia. Di sini kita akan membahas mengenai pertama yaitu sifat manajemen sumber daya manusia, sistem manajemen sumber daya manusia, dampak sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi, lalu dimensi etika, keadaan manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari penyampaian materi yang akan kami berikan. Pertama, kita akan membahas apa itu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga kerja dalam organisasi. Konsep ini berawal pada tahun 1980-an, namun mendapatkan kritik karena dinilai bahwa istilah sumber daya manusia mereduksi manusia sebagai aset ekonomi. Kritik ini muncul karena manusia dianggap memiliki nilai yang lebih dari sekedar produktivitas kerja. Mereka mempunyai perasaan, kreativitas, motivasi yang tidak bisa disamakan dengan aset perusahaan lainnya. Meskipun mendapat kritik, konsep ini tetap digunakan untuk mempermudah dalam memahami pengelolaan tenaga kerja. MSDM mencakup aspek penting seperti pengetahuan, keterampilan, jaringan, energi, kesehatan fisik dan emosional, intelektual, kepribadian, serta motivasi. Dalam manajemen sumber daya manusia, terdapat arsitektur sistem, struktur SDM, fungsi SDM, serta peran manajer lini yang sangat penting. Jadi, manajemen sumber daya manusia bukan hanya tentang mengelola karyawan, tetapi juga merancang strategi untuk memanfaatkan potensi tenaga kerja secara optimal. Sifat manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM berkaitan dengan semua aspek tentang bagaimana orang dipekerjakan, dikelola, dan dikembangkan dalam organisasi. Ada dua model utama. Yang pertama, Baer et al. 1984 atau model Harvard, dan Von Braun et al. 1984 atau model Michigan. Filosofi MSDM menurut Kipes dan Delary 2007, MSDM menentukan nilai dan perlakuan terhadap karyawan. Dan menurut Legge 1989, mengidentifikasi prinsip utama MSDM. Yang pertama, yaitu integrasi kebijakan SDM dengan strategik bisnis. Yang kedua, SDM sebagai aset berharga dan sumber keunggulan kompetitif. Dan yang ketiga, kebijakan yang konsisten, meningkatkan komitmen dan fleksibilitas. Teori pendukung MSDM dikemukakan oleh Guest 1987 menekankan teori komitmen, motivasi, dan perilaku organisasi. Teori berbasis sumber daya atau research-based view menyatakan bahwa keunggulan kompetitif tercapai jika SDM itu bernilai, langka, dan sulit ditiru. Slide selanjutnya yaitu mengenai model manajemen sumber daya manusia, di mana model manajemen sumber daya manusia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu model Harvard, di mana model Harvard ini menekankan komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan antara karyawan dan manajemen, memandang karyawan itu sebagai aset, bukan biaya. Lalu model Harvard mempertimbangkan seluruh pemangku kepentingan dan faktor situasional untuk mencapai keberhasilan organisasi. Lalu model Harvard juga beroperasi dengan komponen yang saling berhubungan. Komponen tersebut yaitu faktor situasional, pemangku kepentingan, kebijakan SDM, hasil SDM, dan konsekuensi jangka panjang. Sedangkan model penyelarasan SDM atau model Michigan itu menyelaraskan struktur formal dan sistem SDM untuk mendorong tujuan strategis organisasi. Model ini berfokus pada pengendalian strategis, struktur organisasi, dan pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan strategis. Di sini, di model ini, karyawan terkadang dipandang sebagai sumber daya yang harus dikelola dengan cara yang mendukung tujuan organisasi, serupa dengan material atau peralatan. Lalu yang terakhir, kinerja siklus sumber daya manusia bergantung pada seleksi, penilaian, penghargaan, dan pengembangan. Arsitektur SDM atau sumber daya manusia bukan hanya tentang bagaimana tim HR atau human resource diorganisir, tetapi juga gambaran lengkap tentang semua aspek yang terlibat dalam pengelolaan SDM di seluruh perusahaan.
Becker, Huselit, dan Ulrich di tahun 2001 menjelaskan bahwa istilah arsitektur SDM mencakup profesional HR yang bekerja di dalam tim HR, kebijakan dan praktik SDM yang diterapkan di perusahaan, kompetensi, motivasi, serta perilaku karyawan yang dihasilkan dari penerapan kebijakan tersebut. Kegiatan seperti pengembangan organisasi, Kegiatan seperti pengembangan organisasi, wawancara dan tes seleksi, manajemen talenta, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, serta pemberian penghargaan memang penting dalam menjalankan fungsi HR. Namun, perusahaan harus berhati-hati terhadap teknik-teknik baru yang hanya sekedar tren sesaat. Teknik-teknik yang digunakan harus sudah teruji dan relevan, bukan hanya dipilih karena dianggap taktik terbaik, tetapi bukti yang jelas. Jadi, keberhasilan SDM tidak hanya soal mengikuti tren. Keberhasilan SDM tidak hanya soal mengikuti tren, tetapi memastikan semua elemen dari tim HR, kebijaksanaan, hingga perilaku karyawan bekerja selaras untuk mendukung tujuan bisnis. Sistem SDM memainkan peran penting dalam keberhasilan perusahaan. Menurut Becker dan Huselit, di tahun 1998, sistem SDM bukan hanya sekedar fungsi pendukung, tetapi merupakan kendaraan utama untuk mengimplementasikan strategi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa SDM memiliki peran penting yang lebih luas daripada sekedar administrasi, yaitu sebagai penggerak utama dalam pencapaian tujuan bisnis. Pada tahun 2006, Becker dan Huselit kembali menegaskan bahwa sistem SDM adalah aset utama dalam organisasi. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki sistem SDM yang efektif dapat diperoleh keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Namun, ada perbedaan mendasar dalam cara pandang terhadap SDM. Menurut Boselli dan koleganya di tahun 2005 mencatat bahwa dalam pendekatan tradisional, SDM seringkali dipandang sebagai kumpulan praktik yang terpisah tanpa keterkaitan yang jelas. Pendekatan ini membuat SDM kurang efektif dalam mendukung strategi perusahaan. Sebaliknya, pendekatan strategis terhadap SDM melihatnya sebagai sistem terintegrasi dan koheren. Dalam pendekatan ini, setiap praktik SDM dirancang untuk saling memperkuat, menciptakan sinergi, dan mendukung tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, agar sistem SDM dapat memberikan dampak yang maksimal, perusahaan perlu beralih dari pendekatan tradisional ke pendekatan strategis. Dengan sistem SDM yang terintegrasi dan selaras, dan strategi bisnis, perusahaan dapat lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya yaitu komponen dari sistem SDM. Sistem SDM yang baik terdiri dari 3 hal. Pertama yaitu strategi SDM, kebijakan SDM, dan juga praktik SDM. Strategi SDM yaitu menentukan arah pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Lalu kebijakan SDM adalah menetapkan pedoman bagaimana sumber daya manusia harus diterapkan dan dikelola. Lalu yang ketiga yaitu praktik SDM, yakni aktivitas pengelolaan SDM itu sendiri, termasuk jangka panjang, hubungan kerja, pelatihan, pengelolaan operasional, hingga penggajian. Menurut Bowen dan Ostroff pada tahun 2004, sistem SDM yang kuat memiliki kekhasan, yaitu konsistensi dan konteks yang tinggi, yang memungkinkan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan dari karyawan itu sendiri. Banyak penelitian telah dilakukan yang menunjukkan bahwa ada korelasi antara praktik manajemen sumber daya manusia yang baik dengan kinerja organisasi. Nah, penelitian-penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu praktik SDM dapat memberikan dampak langsung pada karakteristik karyawan. Nah, jika karyawan memiliki karakteristik ini, maka kemungkinan besar kinerja organisasi dalam berbagai aspek juga akan mengalami peningkatan. Ada satu model yang menjelaskan dengan rinci terkait korelasi ini, yaitu model AMO. Nah, model AMO menjelaskan kinerja bergantung pada kemampuan, motivasi, dan kesempatan individu. Model ini memberikan informasi tentang praktik manajemen sumber daya manusia yang harus disertakan dalam sistem kerja. Ada 3 rumus model AMO, yaitu keterampilan, motivasi, dan peningkatan peluang. Nah, 3 dimensi ini yang nantinya akan mempengaruhi kinerja karyawan dan peningkatan berbagai aspek dalam organisasi. Dimensi etika. Apa pentingnya dimensi etika dalam manajemen sumber daya manusia? Beberapa ahli seperti Skender pada tahun 1987, Ulrich pada tahun 1997, dan Boxall DKK pada tahun 2007 menegaskan bahwa sumber daya manusia harus memperhatikan kebutuhan karyawan dan legitimasi sosial organisasi. Namun, Winstanley dan Woodall pada tahun 2000 serta Grant dan Shields pada tahun 2002 mengkritik bahwa dimensi etika sering diabaikan dalam literatur sumber daya manusia terkini, di mana fokus lebih banyak pada kesesuaian strategis dan hasil organisasi, seringkali mengorbankan kepentingan karyawan. Poin utamanya adalah perlunya keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan karyawan dalam praktik sumber daya manusia. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai keadaan atau kondisi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, yaitu manajemen sumber daya manusia strategis atau SHRM. Praktik manajemen sumber daya manusia (MSDM) sangat beragam
karena dipengaruhi oleh pilihan kompetitif, teknologi, karakteristik karyawan, dan kondisi pasar tenaga kerja. MSDM mencakup berbagai kegiatan dengan variasi yang besar di berbagai pekerjaan, tingkat organisasi, unit bisnis, perusahaan, industri, dan masyarakat. Penekanan diberikan pada kebutuhan SDM untuk bersikap strategis dan memberikan nilai tambah bagi bisnis. Namun pendekatan ini beresiko mengabaikan kebutuhan dan hak karyawan sebagai pemangku kepentingan utama. Lalu yang selanjutnya mengenai kekhawatiran tentang praktik manajemen sumber daya manusia saat ini. Sejumlah akademisi telah menyampaikan keberatan tentang arah dan fokus manajemen sumber daya manusia. Menurut Marchington, 2008, berpendapat bahwa MSDM beresiko kehilangan arah karena terlalu berorientasi pada kepentingan investor dan kinerja keuangan jangka pendek, serta mengabaikan penerapan MSDM oleh manajer lini. Ia menyarankan agar MSDM kembali fokus pada 3 aspek. Yang pertama, peran sebagai penyeimbang antara berbagai pemangku kepentingan. Kedua, kesejahteraan karyawan sebagai jalan menuju kinerja tinggi. Dan yang terakhir, penerapan MSDM oleh manajer lini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebagai penutup dari materi yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan strategi yang dirancang untuk mengelola tenaga kerja secara efektif. MSDM berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi melalui pengembangan karyawan, sistem penghargaan, dan manajemen kinerja yang tepat. Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki keterampilan, motivasi, dan dukungan yang sesuai, MSDM membantu organisasi mencapai tujuannya secara lebih optimal. Selain itu, MSDM terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan bisnis dan perubahan teknologi. Jadi, organisasi perlu menyesuaikan strategi SDM mereka agar tetap kompetitif dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Kali ini kita masuk pada bab 2 mengenai manajemen strategis. Diharapkan setelah mempelajari bab ini, kita akan memahami apa itu manajemen strategi, bagaimana strategi berperan penting dalam keberhasilan organisasi, serta bagaimana cara menyusun, mengembangkan, dan mengimplementasikannya secara efektif. Pendahuluan. Manajemen strategi merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Dalam era persaingan global yang semakin ketat, manajemen strategi menjadi kunci utama bagi organisasi. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, pengoptimalan sumber daya, dan merespon perubahan lingkungan bisnis secara efektif. Melalui pendekatan yang sistematis dan struktur manajemen strategi, tidak hanya membantu organisasi mencapai visi dan misinya, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan dalam jangka panjang. Menurut Basel dan Purcell, manajemen strategik adalah proses yang melibatkan pembuatan, pembentukan, dan penyesuaian strategi sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis. Manajemen strategik sendiri terdiri dari 3 hal utama, yaitu memahami posisi strategis organisasi, yang mana mengetahui di mana organisasi berada saat ini. Yang kedua, membuat pilihan strategis untuk masa depan, yaitu menentukan arah yang akan diambil organisasi. Dan yang terakhir, mengubah strategi menjadi tindakan nyata, yaitu memastikan strategi yang dibuat benar-benar dijalankan. Jadi, inti dari manajemen strategik adalah memikirkan kemana organisasi akan menuju, bagaimana cara mencapainya, dan bagaimana menyesuaikannya strategi dengan perubahan yang terjadi. Definisi klasik strategi dibuat oleh Candler. Beberapa ahli juga menyebutkan definisi yang hampir serupa atau hampir sama dengan yang disebutkan oleh Candler. Candler menulis bahwa strategi adalah penetapan tujuan dan sasaran jangka panjang suatu perusahaan dan penerapan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Terdapat 3 karakteristik strategi. Yang pertama, strategi berwawasan ke depan, yang artinya bagaimana kita akan memandang dan melakukan suatu hal di masa depan. Yang kedua, pengakuan bahwa kemampuan organisasi suatu perusahaan itu bergantung pada kemampuan sumber daya atau karyawan yang bekerja di organisasi tersebut. Dan yang terakhir, bertujuan untuk mencapai kesesuaian strategis, yaitu kebutuhan saat mengembangkan strategi fungsional seperti SDM untuk mencapai keselarasan antara strategi tersebut dengan strategi bisnis organisasi dalam konteks lingkungan eksternal dan juga internalnya. Slide selanjutnya yaitu mengenai isi strategi, di mana Hendricks and Fredrickson menjelaskan bahwa strategi bisnis yang lengkap
perlu mencakup 5 poin. Yang pertama, di mana organisasi akan aktif, yaitu menentukan lokasi atau pasar utama di mana organisasi akan beroperasi, baik secara geografis maupun dalam industri tertentu. Yang kedua, bagaimana perusahaan akan beroperasi, yaitu menjelaskan model bisnis, strategi operasional, serta cara perusahaan menjalankan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana perusahaan akan menang, yaitu menguraikan strategi kompetitif perusahaan untuk bersaing dan unggul di pasar, termasuk inovasi dan keunggulan yang dimiliki. Yang keempat, apa yang akan terjadi, yaitu memproyeksikan hasil atau dampak dari strategi yang diterapkan, termasuk potensi peluang dan tantangan di masa depan. Lalu yang terakhir, bagaimana hal ini akan menguntungkan. Yang dimaksud di sini yaitu menjelaskan manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan, baik dari segi finansial maupun keberlanjutan bisnis. Selanjutnya yaitu inovasi model bisnis, di mana inovasi model bisnis sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu meningkatkan penciptaan nilai, di mana inovasi model bisnis meningkatkan keunggulan dan penciptaan nilai dengan membuat perubahan yang simultan dan saling mendukung pada proporsi nilai organisasi kepada pelanggan dan model operasinya. Lalu yang kedua, pendekatan komprehensif, di mana inovasi model bisnis menentukan komponen inti dari strategi perusahaan, termasuk target audiens, proporsi nilai, aliran pendapatan, dan struktur biaya. Lalu yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan, di mana inovasi model bisnis melibatkan perubahan signifikan dalam cara bisnis beroperasi untuk mendakapi perubahan di pasar, teknologi, atau preferensi pelanggan, memastikan bisnis tetap relevan dan sukses. Selanjutnya yaitu strategi dalam aksi. Contoh strategi perusahaan. Perusahaan dapat mengungkapkan strateginya secara formal dengan beberapa cara. Pertama adalah menetapkan dalam laporan terkini perusahaan, yang dimana digunakan untuk menyebarluaskannya. Contohnya adalah perusahaan terbuka atau perusahaan publik. Lalu yang kedua adalah melalui dokumen internal yang mengungkapkan strategi dalam bentuk balance scorecard. Balance scorecard ini adalah alat strategi manajemen yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton untuk mengukur kinerja organisasi secara seimbang melalui 4 perspektif. Keempat perspektif utama dalam balance scorecard. Pertama yaitu perspektif keuangan. Perspektif keuangan ini mengukur aspek keuangan organisasi atau perusahaan. Jadi, bagaimana pertumbuhan pendapatan, pendaftaran dan retensi pendukung hingga rasio biaya yang dikeluarkan maupun pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua adalah efektivitas organisasi. Menilai bagaimana efektivitas dari operasional perusahaan, seperti pengembangan program yang dilakukan, penyampaian daripada program yang dimiliki, hingga bagaimana efektivitas dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga adalah perspektif dari pemangku kepentingan, yakni menganalisis dampak pada klien, hubungan dengan pendanaan utama seperti misalnya pelanggan, lalu agensi dan pendukung daripada pengembangan merek yang kita miliki, hingga bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu perspektif orang atau perspektif manusia, yakni fokus pada manusia seperti perilaku kepemimpinan, bagaimana memanajemen bakat yang dimiliki oleh sumber daya manusia, lalu pembelajaran dan pengembangan yang diberikan kepada karyawan, dan bagaimana melibatkan karyawan dalam keputusan organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya, balance scorecard ini membantu organisasi mengkomunikasikan dan menjalankan strategi agar menyeimbangkan tujuan finansial dan non-finansial, dan juga berfokus pada pertumbuhan jangka panjang melalui pengelolaan sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang. Pengembangan strategi MSDM. Pengembangan strategi bertujuan menciptakan arah dan tujuan organisasi serta memastikan keselarasan strategi. Model klasik menyusun strategi secara rasional dan bertahap. Ada 10 tahapan dalam menyusun strategi. Yang pertama adalah menentukan visi, misi, dan model bisnis. Setelah itu, kita dapat menetapkan tujuan organisasi. Yang ketiga, kita melakukan analisis SWOT dan PESTEL. Analisis PESTEL merupakan bagian dari analisis SWOT, yaitu pada bagian opportunities dan threats. Analisis PESTEL terdiri dari analisis political, economic, social, technological, environment, dan legal.
Yang keempat, mengevaluasi strategi yang ada, termasuk analisis kesenjangan. Yang kelima, kita mengidentifikasi kapabilitas unik organisasi. Yang keenam, kita menentukan isu-isu strategis utama. Lalu yang ketujuh, dapat merancang strategi bisnis dan fungsional untuk keunggulan kompetitif. Yang kedelapan, menyusun rencana strategis terintegrasi. Yang kesembilan, mengimplementasikan strategi tersebut. Dan yang terakhir, memantau dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan, visi, misi, dan model bisnis. Pengembangan strategi MSDM. Jika tadi disebutkan oleh rekan saya bahwasanya strategi itu dikembangkan secara rasional dan linear, namun ternyata tidak hanya itu saja. Strategi tidak selalu dikembangkan secara rasional dan linear. Menurut beberapa ahli, seperti Mabey et al. 1998, menekankan bahwa strategi sering bersifat inkremental dan berbasis negosiasi. Lalu menurut Mintzberg 1987, memperkenalkan konsep strategi emergent, yaitu strategi yang berkembang sebagai respon terhadap situasi yang berubah, bukan hanya berdasarkan perencanaan formal. Lalu, ada juga menurut Boxall dan Purcell 2003. Mereka menyatakan bahwa strategi organisasi terbentuk melalui kombinasi perencanaan formal dan keputusan yang berkembang seiring waktu. Selanjutnya mengenai implementasi strategi. Implementasi strategi adalah proses mengubah rencana strategi menjadi tindakan nyata yang menghasilkan hasil yang diharapkan. Menurut Thomson S. Stickland 1996, strategi yang baik harus bisa diterapkan dengan efektif. Namun menurut Cantor 1984, banyak perusahaan yang lebih pandai untuk membuat rencana daripada menjalankannya. Implementasi strategi berdampak langsung pada kesuksesan SDM dan operasional perusahaan, sehingga SDM memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, SDM harus terlibat dalam perencanaan dan penerapan strategi. Yang kedua, SDM memastikan inovasi serta perubahan berjalan efektif. Dan yang terakhir, SDM mengembangkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi, dengan peran SDM yang tepat, strategi dapat diimplementasikan secara lebih optimal. Manajemen strategik adalah proses perencanaan dan pengelolaan bisnis secara menyeluruh dengan berpikir dan bertindak secara strategis. Proses ini melibatkan pemahaman posisi perusahaan saat ini, menentukan tujuan masa depan, serta merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Manajemen strategik tidak hanya berfokus pada penyusunan rencana, tetapi juga memastikan rencana tersebut dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang nyata. Strategi yang efektif harus berorientasi ke depan, memanfaatkan sumber daya secara optimal dan selaras dengan lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Dalam penerapannya, perusahaan perlu mendefinisikan misi, melakukan analisis SWOT dan PESTEL, serta menyusun rencana berbasis keunggulan kompetitif. Keberhasilan strategi sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam memonitor dan menyesuaikan langkah-langkah strategis sesuai dengan dinamika pasar. Dengan manajemen strategik yang baik, perusahaan dapat bertahan, berkembang, dan mencapai tujuannya secara berkelanjutan.